Di sebuah desa nelayan kecil yang terletak di pinggiran pantai, hiduplah seorang nelayan bernama Jaka. Setiap hari, ia berlayar di laut lepas dengan perahu kayunya yang tua, mencari ikan untuk menyambung hidup. Kehidupan Jaka sederhana, penuh dengan kerja keras dan pengabdian pada laut yang menjadi sumber mata pencahariannya. Meskipun ia tak pernah meraih kekayaan besar, Jaka selalu bersyukur atas hasil laut yang cukup untuk makan sehari-hari. Suatu hari, Jaka memutuskan untuk pergi melaut lebih jauh dari biasanya. Ia merasa bahwa di tempat yang lebih dalam, ia bisa mendapatkan tangkapan yang lebih banyak. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara, Jaka mendayung perahunya menuju lautan yang lebih dalam, melawan angin dan ombak. Matahari pagi yang hangat memberikan harapan bahwa hari itu akan membawa keberuntungan. Namun, ketika Jaka sampai di tengah lautan, sesuatu yang tak biasa terjadi. Langit tiba-tiba mendung, dan angin berubah menjadi lebih kencang. Ombak mulai menggulung lebih besar dari biasanya, membuat perahu kecilnya terombang-ambing di atas permukaan air. Jaka, yang sudah berpengalaman melaut, mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa laut bisa berubah dengan cepat, tetapi hatinya tetap mantap. Aku hanya perlu menunggu badai ini berlalu, pikirnya. Tetapi nasib berkata lain. Di tengah-tengah ombak yang menggulung tinggi, Jaka tiba-tiba merasakan getaran besar di bawah perahunya. Air laut bergolak dengan cara yang aneh, seakan-akan ada sesuatu yang sangat besar di bawah permukaan. Ketika Jaka melihat ke arah laut, ia terkejut melihat sebuah bayangan raksasa bergerak cepat menuju perahunya. Dalam hitungan detik, seekor ikan paus besar muncul ke permukaan, membuka mulutnya yang sangat lebar. Sebelum Jaka sempat bereaksi, perahu kecilnya tersedot masuk ke dalam mulut paus raksasa itu. Gelap total menyelimuti dirinya. Ia terjatuh dari perahunya dan terhisap ke dalam perut paus bersama air laut yang bergelombang. Jaka panik, tak mampu bernapas dan tak tahu harus berbuat apa. Suasana di dalam paus gelap gulita dan lengket. Bau amis yang tajam menyengat hidungnya, membuat Jaka merasa seperti berada di neraka bawah laut. Namun, di tengah kepanikan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jaka mulai menyadari bahwa ia tidak tenggelam atau kehabisan napas seperti yang ia kira. Meskipun berada di dalam makhluk laut raksasa, ia tetap bisa bernapas dengan lega. Setelah beberapa saat, Jaka menyadari bahwa ia masih hidup dan terjebak di dalam perut seekor ikan paus. Dengan tubuh yang penuh dengan lumpur dan sisa-sisa ikan, Jaka berusaha mencari cara untuk keluar dari perut paus. Namun, saat ia mulai meraba-raba dalam kegelapan, tangannya tiba-tiba menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Terkejut, Jaka menarik benda itu. Dan saat ia memeriksa lebih dekat, ia merasa bahwa benda tersebut terbuat dari logam. Rasa penasaran mulai mengalahkan ketakutannya, dan ia terus meraba di sekitar perut paus. Tak lama kemudian, Jaka menyadari bahwa di dalam perut paus itu bukan hanya ada sisa-sisa ikan dan air laut, tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang berkilauan. Di tengah kegelapan, tangannya menemukan tumpukan benda-benda logam yang tak terhitung jumlahnya. Jaka menggesek-gesekkan tangannya ke salah satu benda itu, dan meskipun ia tidak bisa melihat dengan jelas, ia tahu bahwa ia sedang memegang koin emas. "Apa ini?" gumamnya dengan takjub. Semakin ia menggali dan meraba, semakin banyak koin emas yang ia temukan, bercampur dengan permata, perhiasan, dan harta karun lainnya. Jaka tak percaya dengan apa yang ia temukan. Harta yang berlimpah itu tampaknya telah tertelan oleh paus dari kapal-kapal yang tenggelam di lautan selama bertahun-tahun. Paus itu, secara tak sengaja, menjadi penyimpan kekayaan laut yang tersembunyi. Dalam sekejap, rasa takut yang tadi menyelimuti Jaka berubah menjadi rasa haru dan takjub. "Ini seperti mimpi," katanya, masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Paus itu ternyata bukan hanya membawanya ke dalam kegelapan, tetapi juga membawa dia pada harta yang tak pernah ia bayangkan. Jaka kini terjebak di perut paus, tapi dia dikelilingi oleh kekayaan yang luar biasa. Namun, meskipun dia dikelilingi harta yang tak ternilai, Jaka tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk keluar.
Tidak ada gunanya menjadi kaya raya jika dia tidak bisa keluar dari dalam perut paus. Dia mencoba memikirkan cara untuk keluar, tetapi sejauh mata memandang, meskipun dalam kegelapan, yang ia lihat hanyalah dinding-dinding licin dari dalam perut paus dan tumpukan harta karun yang seolah mengolok-oloknya. Sambil berusaha mencari cara, Jaka mulai merancang rencana. Jika aku bisa keluar dari sini, hidupku akan berubah selamanya, pikirnya sambil menggenggam segenggam koin emas. Tapi, bagaimanakah caranya? Paus itu terus berenang di dalam lautan luas, dan Jaka hanya bisa berharap ada jalan keluar dari situasi aneh yang mengerikan ini. Jaka terjaga di dalam perut paus dengan perasaan campur aduk, dikelilingi oleh harta karun yang luar biasa banyaknya. Namun tetap terjebak di dalam makhluk laut raksasa itu, Jaka tahu bahwa dia harus segera menemukan cara untuk keluar. Meskipun kekayaan itu mempesona, apa gunanya jika dia tidak bisa selamat dan kembali ke daratan? Dalam gelap dan bau amis yang menyengat, Jaka berusaha tetap tenang, berusaha merancang rencana pelarian. Dengan kegelapan yang menutupi sekelilingnya, Jaka mulai berpikir keras. Dia teringat kisah-kisah nelayan tua yang pernah ia dengar di desa, tentang orang-orang yang terjebak di perut ikan besar dan berhasil keluar hidup-hidup. Kisah-kisah itu selalu terdengar seperti legenda, tapi sekarang, Jaka sedang mengalaminya sendiri. Paus ini pasti akan kembali ke permukaan suatu saat, pikirnya. Jika aku bisa bertahan sampai saat itu, mungkin aku bisa menemukan cara keluar. Jaka berusaha mengumpulkan keberanian. Di dalam kegelapan, ia mulai meraba-raba dinding perut paus yang licin, mencari tanda-tanda apapun yang bisa membantunya. Setiap gerakan paus membuat tubuhnya bergoyang, seolah-olah dia berada di dalam kapal yang berguncang di tengah badai. Namun, Jaka tetap fokus. Dalam kegelapan, dia terus menggali di antara tumpukan koin dan permata, mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin harta yang bisa ia bawa jika berhasil keluar nanti. Saat menggali, tangannya tiba-tiba menyentuh sesuatu yang keras dan berbeda. Jaka meraba lebih lanjut dan menyadari bahwa benda tersebut adalah sebuah peti kayu yang kokoh. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia membuka peti tersebut, dan di dalamnya, ia menemukan lebih banyak koin emas, perhiasan, serta dokumen-dokumen kuno yang tampaknya berasal dari kapal-kapal yang tenggelam di lautan. Mata Jaka berbinar. Ini adalah harta karun sesungguhnya, gumamnya, penuh kagum. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada gunanya memikirkan harta itu terlalu lama jika dia tidak bisa keluar dari situasi ini. Dengan cepat, dia mulai mengisi kantong-kantong yang ada di bajunya dengan koin dan permata, berusaha mengambil sebanyak mungkin. Jika aku bisa keluar dari sini, aku akan menjadi orang terkaya di desa, mungkin bahkan di seluruh negeri, pikirnya dengan semangat yang kembali membara. Setelah beberapa saat, Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Paus itu mulai berenang dengan lebih cepat, dan gerakannya semakin tidak teratur. Apa yang terjadi? Pikir Jaka. Tiba-tiba, perut paus berguncang lebih keras, dan Jaka terlempar ke sana-sini di antara tumpukan harta karun. Paus itu tampaknya bergerak naik menuju permukaan laut, mungkin untuk bernapas. Jaka menyadari bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Dengan segenap tenaga, Jaka meraba-raba ke sekelilingnya, mencoba menemukan apa saja yang bisa membantunya untuk keluar. Di dalam kepanikan itu, ia menemukan potongan kayu besar, mungkin sisa-sisa kapal yang telah lama tertelan paus. Tanpa berpikir panjang, Jaka mengambil potongan kayu tersebut dan mulai menggunakannya untuk menusuk dinding perut paus. Dia berharap ini bisa membuat paus itu merasa tidak nyaman dan memuntahkannya keluar. Setelah beberapa tusukan, Jaka mulai merasakan reaksi dari paus. Makhluk laut raksasa itu menggeliat lebih liar, berguling di dalam air, dan tampaknya mulai merasa terganggu. Dengan tenaga yang tersisa, Jaka terus menusuk dinding perut paus. Dia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa selamat. Tak lama kemudian, Jaka merasakan tubuhnya tersedot ke atas, seolah ada kekuatan besar yang mendorongnya keluar dari dalam perut paus. Ini dia, pikirnya. Dalam sekejap, tubuh Jaka terlempar ke udara, keluar dari mulut paus raksasa itu,
bersama dengan semburan air laut yang deras. Jaka terhempas ke permukaan laut, terengah-engah, tetapi hidup. Setelah beberapa saat terombang-ambing di atas air, Jaka sadar bahwa dia telah berhasil. Dia melayang di permukaan laut dengan kantong-kantong penuh koin emas dan perhiasan yang masih menempel di tubuhnya. Paus raksasa itu sudah berenang pergi, menghilang di kejauhan. Meski basah kuyup, tubuhnya penuh dengan keringat, dan jantungnya berdebar keras. Jaka merasa seolah baru saja selamat dari keajaiban yang mustahil. Namun, tantangan belum selesai. Jaka masih terdampar di lautan tanpa perahu. Dengan sisa tenaganya, ia mulai berenang menuju arah yang ia harap adalah daratan. Di Cakrawala, ia melihat garis pantai yang tampak jauh, tetapi harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa begitu ia sampai di darat, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Selama beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, Jaka terus berenang dengan perlahan. Dalam keletihan, dia tetap menggenggam erat kantong-kantong harta yang dia bawa. Akhirnya, ketika malam mulai mendekat, Jaka merasakan pasir di bawah kakinya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia menyeret dirinya ke pantai dan terjatuh di atas pasir, kelelahan tetapi penuh kemenangan. Jaka berbaring di sana, menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang. Dia selamat, dan lebih dari itu, dia telah menemukan harta karun yang tak terhingga jumlahnya. Dengan tubuh yang lelah dan penuh luka, Jaka tersenyum. "Aku telah selamat dari maut, dan kini aku menjadi kaya raya," gumamnya dengan penuh kebanggaan. Besok, ia akan kembali ke desa, tetapi kali ini bukan sebagai nelayan biasa. Ia akan kembali sebagai orang kaya yang baru saja menemukan harta karun terbesar yang pernah ada. Pagi berikutnya, ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, Jaka terbangun di atas pasir pantai dengan tubuhnya masih lelah namun hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia masih sulit percaya bahwa ia telah selamat dari maut di dalam perut paus, dan lebih dari itu, ia kini memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Kantong-kantong penuh koin emas dan perhiasan yang ia kumpulkan dari dalam perut paus masih berada di dekatnya. Hatinya berdegup kencang, memikirkan perubahan besar yang akan segera terjadi dalam hidupnya. Dengan tenaga yang tersisa, Jaka mulai berjalan kembali ke desanya. Jalan menuju rumah tampak lebih berat dari biasanya, terutama karena beban yang ia bawa di kantongnya jauh lebih berat dari sekadar ikan hasil tangkapan. Namun, setiap langkah yang ia ambil disertai dengan bayangan masa depan yang cerah. Ia tidak lagi harus berjuang keras untuk bertahan hidup sebagai nelayan miskin. Sekarang, ia akan hidup dalam kemewahan, dan kekayaannya bisa mengubah nasib keluarganya dan juga seluruh desa. Setibanya di desa, Jaka disambut dengan pandangan bingung dari penduduk. Selama sehari penuh, orang-orang desa mengira Jaka hilang di laut karena badai yang terjadi malam sebelumnya. Mereka tak menyangka akan melihatnya kembali dengan selamat, apalagi dengan keadaan yang begitu berbeda. Bajunya kotor, sobek, dan basah, tetapi senyuman lebar di wajahnya tampak tidak bisa disembunyikan. "Jaka, kau selamat," seru seorang tetangganya yang melihatnya pertama kali. Orang-orang desa segera berlarian menghampirinya, penasaran dengan apa yang terjadi. "Kami pikir kau tak akan pernah kembali, Jaka," kata Pak Wira, seorang nelayan tua yang pernah mengajarinya melaut. "Ombak besar semalam, kami kira kau sudah ditelan lautan." Jaka hanya tersenyum lemah. "Aku memang ditelan lautan," jawabnya, lalu menambahkan dengan nada misterius, "Tapi aku juga kembali dengan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang pernah kalian bayangkan." Penduduk desa terdiam, tidak mengerti maksud Jaka. Namun, ketika ia mulai membuka kantong-kantong yang tergantung di pinggangnya dan menunjukkan koin-koin emas yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi, mereka terkejut bukan main. Koin-koin emas itu berkilauan seperti benda ajaib, dan perhiasan yang ia keluarkan dari dalam kantong membuat mereka semua ternganga. "Dari mana kau mendapatkan semua ini?" tanya Pak Wira dengan suara tertahan. Matanya tak lepas dari tumpukan koin yang kini mengalir dari kantong Jaka. Jaka tersenyum, matanya berkilauan seperti emas yang ia bawa.
Aku ditelan oleh seekor paus raksasa. Ia mulai menceritakan kisahnya. Di dalam perut paus itu, aku menemukan harta karun yang tenggelam di dasar laut. Mungkin berasal dari kapal-kapal yang pernah karam. Paus itu menelan semuanya. Dan aku menemukan kekayaan yang tak pernah bisa kubayangkan. Orang-orang di sekitarnya tak bisa mempercayai telinga mereka. Kisah yang Jaka ceritakan terdengar seperti legenda dari zaman dulu, sesuatu yang hanya terjadi dalam dongeng. Namun, bukti-bukti kekayaan yang ia bawa ada di depan mata mereka. Koin emas, perhiasan, dan permata yang bercahaya. Desas-desus mulai menyebar dengan cepat di seluruh desa bahwa Jaka, nelayan sederhana yang selalu hidup pas-pasan, kini telah menjadi orang terkaya yang pernah mereka kenal. Jaka tidak hanya menyimpan kekayaan itu untuk dirinya sendiri. Setelah menenangkan diri, ia mulai memikirkan bagaimana kekayaan yang ia temukan bisa digunakan untuk kebaikan. Aku tidak bisa menikmati semua ini sendirian, pikirnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia memutuskan untuk membagi sebagian dari kekayaannya dengan penduduk desa. Jaka tahu betapa sulitnya kehidupan di desa, dan ia ingin memastikan bahwa kekayaan yang ia temukan bisa membawa perubahan bagi semua orang, bukan hanya dirinya. Keesokan harinya, Jaka mengadakan pertemuan di alun-alun desa. Ia berdiri di depan penduduk desa yang penasaran, dengan kantong-kantong emas di tangannya. "Aku telah diberi keajaiban oleh laut," katanya dengan suara lantang. "Dan aku ingin berbagi keajaiban ini dengan kalian semua." Penduduk desa mendengarkan dengan seksama saat Jaka menjelaskan niatnya. Ia berencana untuk menggunakan sebagian besar dari hartanya untuk memperbaiki desa, membangun rumah-rumah baru, sekolah untuk anak-anak, memperbaiki dermaga, dan membeli kapal-kapal baru untuk para nelayan. "Ini adalah milik kita bersama," katanya dengan tulus. "Kekayaan ini datang dari laut, dan laut adalah kehidupan kita semua." Kata-kata Jaka menggetarkan hati semua orang. Mereka tak pernah membayangkan seorang nelayan biasa seperti Jaka bisa berubah begitu cepat, dari orang miskin menjadi kaya raya, dan masih memiliki hati yang begitu besar untuk berbagi. Penduduk desa sangat menghargai kemurahan hatinya, dan rasa hormat mereka terhadap Jaka semakin dalam. Desa yang dulu hanya bergantung pada hasil laut seadanya kini mulai berubah. Berkat kekayaan yang Jaka bagikan, kehidupan di desa itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Rumah-rumah penduduk diperbaiki, dermaga baru dibangun, dan kapal-kapal baru yang lebih besar dibeli, sehingga para nelayan bisa melaut dengan lebih aman dan membawa hasil tangkapan yang lebih banyak. Anak-anak di desa pun akhirnya bisa bersekolah, sesuatu yang dulu hanya menjadi impian bagi banyak keluarga di sana. Namun, meski telah menjadi kaya raya dan dihormati oleh semua orang, Jaka tetaplah Jaka yang dulu. Ia tidak berubah menjadi sombong atau lupa diri. Ia tetap melaut, meskipun kini ia memiliki perahu yang lebih besar dan lebih mewah. Bagi Jaka, laut tetaplah sahabat sejatinya. "Laut memberiku kehidupan," katanya seringkali kepada orang-orang yang datang menemuinya. "Dan aku akan selalu menghormati laut, apapun yang terjadi." Kehidupan Jaka berubah total sejak hari itu. Namun ia tetap rendah hati. Kekayaan yang ia temukan dalam perut paus tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga nasib seluruh desa. Berkat kemurahan hati Jaka, desa itu kini dikenal sebagai tempat yang makmur, tempat di mana laut memberikan keajaiban bagi mereka yang mencintainya. Jaka tahu bahwa kisahnya mungkin terdengar seperti legenda bagi generasi mendatang, tetapi bagi dia, semua itu adalah kenyataan. Kenyataan tentang bagaimana nasib bisa berubah dalam sekejap, dan bagaimana kekayaan sejati adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan dengan orang lain.